Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mengikuti kembali serial pembinaan pagi ini. Saudara, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ulasan tema yang sudah diberikan kepada saya secara khusus pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam hari. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong setiap jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biarlah Tuhan yang juga boleh sertai, Tuhan yang perlengkapi. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema pembinaan kita hari ini adalah menyalibkan dosa mungkinkah? Jemaat Tuhan, jika saya ditanyakan pertanyaan ini, maka saya akan menjawab bahwa menyalibkan dosa adalah hal yang sangat bisa atau sudah pasti dapat dilakukan oleh seorang Kristen. Menyalibkan dosa bukan perbuatan yang mudah-mudahan atau mungkin, tetapi hal yang pasti dan dapat kita lakukan. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi panduan bagi kita untuk memahami bagian ini, saya ambil di dalam Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mengawali pembahasan ini, saya ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa istilah menyalibkan dosa akan saya pakai secara bergantian dengan istilah menyalibkan daging dan mengejar kekudusan. Maka pada itu, hal pertama yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke dalam topik ini adalah bahwa kita harus memahami keadaan seseorang yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang yang belum percaya kepada Kristus, orientasi hidupnya pasti selalu membuahkan dosa, saudara. Sementara seorang yang percaya berada dalam keadaan dapat tidak berdosa. Hal ini terjadi karena Kristus telah memberikan kebebasan dan menghancurkan kutuk dosa dalam kehidupan orang yang percaya. Hal ini dituliskan juga oleh Paulus di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Ia menuliskan bahwa Kristus menghancurkan kutukan dosa. Oleh sebab itu kita tidak diperbudak oleh daging dan dorongannya. Bahkan Allah memberikan Roh Kudus yang tinggal di hati setiap kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dituliskan, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, kembali kepada teks yang tadi kita baca di awal. Teks ini masih berhubungan dengan karakter baik dan karakter buruk yang terdapat di ayat sebelumnya, yakni di ayat 19:21 dan 22:23, dan masih ada kaitannya juga dengan ayat 13 dan 18. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang Galatia saat itu yang memiliki pandangan yang keliru, yakni mereka melakukan dosa seenaknya karena mereka menganggap diri mereka itu sudah merdeka di ayat 13. Setidaknya saudara, kita menemukan dua kesimpulan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, di ayat yang ke-24, di mana orang yang menjadi milik Kristus tidak bisa hidup seenaknya lagi. Dan yang kedua, di ayat yang 25, berbicara tentang kehidupan yang semestinya, yakni dipimpin oleh Roh. Dalam teks bacaan kita dituliskan frasa menyalibkan, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan estaurosan, bentuk aoris saudara. Kata ini menunjukkan bahwa penyaliban daging sudah terjadi di masa lalu dan hasil atau implikasinya dirasakan hingga saat ini. Sementara frasa segala nafsu dan keinginan memiliki penekanan pada kesempurnaan dari penyaliban itu dan bukan hanya menghancurkan manifestasi dari kuasa daging, tetapi juga mematikan keinginannya. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah tema soteriologi dari kitab Galatia, saudara. Saudara bisa membacanya juga di pasal 1, ayat yang keempat, pasal 3, pasal 6, dan seterusnya. Dalam hal ini orang percaya diidentifikasikan bersama Kristus dalam penyalibannya, menandakan keberadaan diri seorang Kristen. Oleh sebab itu Paulus di dalam Galatia 2:20 menuliskan bahwa Kristus hidup di dalamnya. Dan dampak dari identifikasi bersama dengan Kristus dalam penyalibannya memiliki arti bahwa seseorang tidak dapat mengadopsi gaya hidup yang bebas dan semaunya.
Gaya hidup yang bebas dan semaunya itu dikenal dengan istilah libertine, saudara. Yang artinya gaya hidup yang bebas dan menoleransi kenikmatan seksual. Atau dalam konteks yang lebih luas, menoleransi kenikmatan dosa di dalam hidupnya. Paulus menentang isu libertini ini, saudara. Maka dari itu ia menjelaskan bahwa disalibkan bersama Kristus berarti telah menyalibkan hukum Taurat, hukum PL, dan juga keinginan daging, dorongan-dorongan itu telah ikut mati. Saudara bisa lihat juga di Roma pasal yang ke-7 ayat 1-6. Dan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga disebutkan bahwa orang yang mengenal Allah akan menjalani hidup yang semakin benar. Namun tidak berarti orang tersebut tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi minimal mereka bergerak ke arah kebenaran Allah itu. Jika seorang Kristen masih senang hidup dalam dosa, Alkitab menyebutkan bahwa orang tipe demikian bukanlah anak-anak Allah. Maka firman Tuhan menuliskan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, yaitu Allah, Kristus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes 2, 4, dan 5. Sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk berusaha meneladani Yesus Kristus dalam tingkah laku kita. Kita dituntut untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Itulah definisi seorang murid, saudara. Menjadi murid menuntut sebuah pengorbanan. Dan dalam Matius 16, 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus menginginkan murid-murid yang tidak lagi hidup menuruti keinginan dirinya sendiri atau keinginan daging, melainkan menjadikan Kristus sebagai kepuasan tertinggi di dalam jiwanya. Selanjutnya, saudara, ternyata masih cukup banyak kita lihat orang Kristen yang salah dalam memandang perjuangan melawan dosa atau mematikan dosa atau menyalibkan dosa, saudara. Ada orang Kristen yang berdoa agar Tuhan membuat mereka berhenti melakukan dosa. Permintaan tersebut sudah pasti salah dan memiliki kekeliruan teologis. Jika kita melihat di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, saudara, Paulus mengatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Frasa matikanlah atau di dalam bahasa Inggris mortify, saudara, memiliki arti yakni menghancurkan kekuatan, vitalitas, fungsi, dan melemahkannya. Pertanyaannya, mematikan perbuatan dosa ini dengan kekuatan siapa, saudara? Apakah dengan kekuatan kita atau kekuatan siapa? Sebelum kita akan membahas pertanyaan ini, sedikit pendahuluan bahwa ada banyak orang Kristen yang berusaha berhenti melakukan dosa. Mereka melakukan serangkaian kegiatan, usaha A, B, C, namun seringkali gagal, saudara. Mengapa? Karena orang Kristen menggantungkan usahanya pada kekuatan dirinya sendiri. Maka dari itu seorang teolog bernama John Owen mengatakan demikian, saudara. The Spirit alone is sufficient for this work. All ways and means without Him are useless. He is the great efficient. He is the one who gives life and strength in our efforts. Dari kutipan ini kita dapat simpulkan bahwa kekuatan dari Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mematikan dosa itu, saudara. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan kita bergantung pada kekuatan Roh Kudus, maka kita sebagai orang Kristen menjadi orang yang pasif, tidak memiliki peran di dalam menyalibkan dosa itu. Dalam hal ini kita harus menempatkan perjuangan diri kita dengan tepat, saudara. Berkenaan dengan kekuatan Roh Kudus dan usaha untuk mematikan dosa, saya suka dengan penggambaran yang diberikan oleh seorang teolog bernama Jerry Bridges. Dia mengatakan bahwa kekudusan hidup diibaratkan seperti tanaman di ladang. Tanaman tersebut akan bertumbuh baik jika ada matahari yang menyinari dan ada petani yang merawat tanaman-tanaman itu. Memberikan air, memberikan pupuk, mencangkul tanahnya. Matahari digambarkan seperti halnya Tuhan. Dan petani digambarkan sebagai manusia. Artinya bahwa kekudusan hidup merupakan kerjasama antara Allah dan umat percaya.
Masing-masing mengerjakan bagiannya sendiri-sendiri. Sebuah kutipan yang mengatakan begini, saudara. Without Holy Spirit strength, there will be no mortification. But without our working in His strength, there will also be no more mortification. Tanpa kekuatan daripada Roh Kudus, penyaliban dosa tidak akan mungkin terjadi. Demikian juga tanpa adanya usaha yang melibatkan kekuatan Roh Kudus di dalam penyaliban dosa itu tidak akan mungkin terjadi pula. Jadi saudara sekalian, menyalibkan dosa membutuhkan kesalingan. Allah telah memberikan Roh Kudus di hati kita dan kuasa dosa telah dipatahkan. Dan sekarang adalah bagian kita untuk mengerjakan keselamatan itu dengan mengandalkan kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Lalu kemudian hal-hal apa saja yang kita perlukan untuk menyalibkan dosa, saudara? Yang pertama, kita memerlukan theological conviction yang kuat. Theological conviction adalah suatu keyakinan doktrin yang akan memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Theological conviction ini membuat kita memahami siapa diri kita dan mengapa kita mau menyalibkan dosa itu. Dan apa yang membuat kita tetap teguh berada di dalam jalan panggilan itu. Jika kita tidak memiliki theological conviction yang kuat, maka kita akan mudah menyerah dalam perjalanan mengejar kekudusan atau ketika kita menyalibkan dosa itu. Poin yang kedua yang kita perlukan, saudara, bahwa theological conviction itu harus didasarkan juga pada kebenaran firman Allah. Keyakinan yang benar adalah keyakinan yang disematkan pada kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu ayat yang dapat menjadi prinsip bagi kita yang mau menyalibkan dosa adalah terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 14b. Dituliskan demikian, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Poin ketiga yang kita perlukan, bahwa kita membutuhkan ketaatan, saudara. Dan ketaatan membutuhkan komitmen. Dan komitmen ini harus dijalani tanpa pengecualian sedikit pun, saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ialah dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yesus menekankan sebuah pesan tentang ketaatan pada firman-Nya. Ketaatan adalah jalan setapak yang harus ditempuh setiap anak Tuhan yang mau menyalibkan dosa atau mengejar kekudusan itu. Kebenaran firman itu harus merasuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan terpancar di dalam sikap dan perbuatan hidup kita, saudara. Oleh sebab itu, ketiga hal yang sudah kita bahas sebelumnya, setidaknya memberikan arahan bagi kita untuk mengejar kekudusan atau menyalibkan dosa itu. Jika kita hendak berubah, berubahlah karena kita atau Anda memahami bahwa Allah yang menghendakinya, bukan karena paksaan atau karena disuruh oleh pendeta atau contoh yang ada. Jika kita atau Anda ingin berubah dan berhenti melakukan dosa tertentu dalam hidup, maka berubahlah karena Anda sudah memahami betapa berharga dan bernilainya kekudusan hidup itu. Jadi perubahan bukan semata-mata karena takut akan hukuman dan dampak daripada dosa itu. Tetapi kita memahami bahwa Allah telah beranugerah menyelamatkan kita yang hina ini. Dan kita mau memberikan hidup kita untuk kita jalani dan kita persembahkan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Setelah kita memahami poin-poin penting untuk menyalibkan dosa, penting bagi kita untuk membentuk kebiasaan yang baru atau habit yang dilandaskan pada anugerah Allah. Sebelum pandemi, saudara, generasi kita telah dihantam oleh perkembangan teknologi yang begitu dahsyat, bukan? Khususnya dalam hal adiksi smartphone, sosial media, game, kejahatan di dunia maya, dan lain sebagainya. Banyak orang tua dan juga gereja yang mulai menaruh concern dalam hal-hal tersebut. Namun ketika pandemi datang, saudara, mau tidak mau kita harus mendefinisikan ulang cara kita memandang teknologi ini, bukan? Yang ingin saya katakan dan menjadi pemikiran bagi kita adalah, apakah di tengah gempuran teknologi saat ini, kita memiliki kerangka teologi yang kuat dan dewasa untuk memandang konten yang kita konsumsi setiap hari?
Jika ternyata jawabannya belum, saudara, atau tidak, maka bisa saja kita lebih banyak terpapar atau bahkan terikut arus nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Dunia lebih banyak memuridkan kita ketimbang Alkitab. Dan bila hal itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan lama, maka akan membuat iman kita menjadi mati rasa, saudara. Kita tidak tahu membedakan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran dan yang bukan, saudara. Sedikit demi sedikit, perlahan tetapi pasti, sesuatu yang tadinya adalah dosa, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang kita anggap normal dan bukan lagi menjadi dosa. Dan tanpa sadar kita pun mungkin akan mengikuti apa yang dunia lakukan. Ketika hal itu terjadi, saudara, maka mematikan dosa akan menjadi sebuah usaha yang begitu sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dalam hal ini Paulus menuliskan dalam Roma 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam hal ini Paulus menasihatkan jemaat agar mawas terhadap racun dunia. Mawas terhadap dalam hal ini bukan hanya berbicara tentang tanggung jawab seorang Kristen yang secara aktif mengkritisi budaya-budaya yang ada di sekitarnya dari sudut pandang Alkitab, tetapi juga berusaha untuk hidup di dalam kebenaran itu, menghidupi kebenaran itu. Artinya pengetahuan teologi membentuk pola hidup seorang Kristen, membentuk habit yang dilandaskan pada anugerah Allah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat sebuah video kutipan yang mengatakan begini, saudara. Dibutuhkan 21 hari untuk membentuk habit atau kebiasaan seseorang dan 90 hari untuk membentuk gaya hidup, lifestyle. Saya setuju dengan kutipan ini dan dapat pula kita terapkan dalam kehidupan iman kita. Katakanlah kita ingin berubah atau menyalipkan dosa kita. Kita mau mengejar kekudusan, kita perlu untuk membentuk habit terlebih dahulu. Mulailah dengan sebuah langkah kecil hari ini, saudara. Jangan menunda perubahan, sebab semakin lama kita menunda, semakin dalam kita akan terperosok jatuh pada kebiasaan-kebiasaan dosa itu. Jalani disiplin ini dengan doa dan penyerahan kepada Tuhan. 10 hari pertama adalah saat-saat yang krusial, di mana mungkin kita akan bergumul dengan berat karena kebiasaan lama itu. Tapi tidak mengapa, saudara. Itu adalah hal yang wajar. Jika 10 hari itu bisa kita lewati, maka 10 hari berikutnya akan lebih mudah untuk dijalani. Lanjutkan terus dengan penuh komitmen di hadapan Tuhan. Jika dalam perjalanan Anda mulai tergoda untuk kembali pada kebiasaan hidup yang lama, maka teleponlah seorang rekan atau carilah komunitas yang dewasa secara iman agar dapat membantu Anda untuk mengingatkan kembali kepada kebenaran firman itu. Jika Anda mulai lesu ketika menjalani perjuangan itu, ambillah waktu untuk melihat kembali theological conviction yang sudah Anda renungkan di waktu sebelumnya. Susun kembali nilai-nilai yang menurut Anda berharga untuk diperjuangkan di dalam kehidupan ini, saudara. Jika dalam perjalanan Anda terjatuh, jangan menyerah, jangan blaming diri sendiri. Berdoa kepada Tuhan, bangkit lagi, dan kemudian jalan kembali di dalam jalan kekudusan Allah. Lakukan terus disiplin ini sampai akhirnya kita menemukan kemerdekaan hidup yang sejati di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menghidupi firman Tuhan yang sudah kita renungkan pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus boleh membantu kami di dalam kami menghidupi kebenaran ini. Dan biarlah hidup kami juga boleh menjadi satu kehidupan di mana kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya bagi Tuhan saja. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kehadiran kami dimanapun juga boleh menjadi saksi dan berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.